selaku, ini anaknya KIR ini, selaku Direktur PT RN. Jadi KIR ini tidak hanya ke PUPR untuk mendapatkan proyek jalan, tetapi juga ke Satker PJN Wilayah 1. Ya. Jadi kesempatan kami ke sana, itu memantau saudara KIR, ternyata dia memberikan suapnya ke kedua tempat, ke PUPR, kemudian yang satunya lagi ke Satker PJN Wilayah 1. PT DNG dan PT RN telah mendapatkan pekerjaan di Provinsi Sumatera Utara. Ini setelah kami runut-runut, setelah kami cari informasinya, dilakukan penggeledahan, diperoleh informasi bahwa sejak tahun 2023, saudara KIR dengan PT DNG dan saudara RAY dengan PT RN-nya itu telah memperoleh pekerjaan jalan, yaitu jalan Simpang Kota Pinang Gunung Tua, Simpang PAL 11 tahun 2023, ini 56,5 miliar, seperti tadi telah disampaikan. Simpang Kota Pinang Gunung Tua, Simpang PAL 11 tahun 2024, 17,5 miliar. Kemudian rehabilitasi Kota Pinang dan lain-lainnya yang tahun 2025. Kemudian saudara HEL karena jabatannya selaku Satker PJN Wilayah 1 Sumatera Utara telah menerima sejumlah uang dari saudara KIR dan RAY sebesar 120 juta dalam kurun waktu 2024 sampai 2025. Nah ini yang bersangkutan setelah kita telusuri, baik dari informasi yang kita peroleh di lapangan maupun dari PTK bahwa ada uang yang sudah bergeser ke saudara HEL dari saudara KIR ini sekitar 120 juta. Penerimaan uang tersebut adalah karena HEL telah melakukan pengaturan proses e-katalog untuk pekerjaan di Satker Wilayah 1 BPPJN. Ya, jadi sama saja seperti yang pertama tadi. Nah ini karena ini katalog juga pengaturnya sama gitu. Jadi saudara HEL maupun saudara saudara RES ini dua-duanya kan PPK. Jadi dialah yang ngatur supaya perusahaannya saudara KIR yaitu PT DNJ dan perusahaannya RAY itu PT RN memenangkan proyek pembangunan jalan tersebut. Ya diaturlah sama mereka di e-katalognya. Dari dua perkara tersebut, ya, karena ada yang ke PUPR, kemudian ada yang ke PPJN, maka saudara KIR dan saudara RAY itu selaku pihak pemberi, ya, kemudian saudara TOP dan saudara RES itu penerima dari proyek yang ada pada Dinas PUPR, sedangkan saudara HEL selaku pihak penerima terkait proyek di Satker PJN Wilayah 1. Ini berdasarkan hasil tim yang turun ke lapangan kemarin. Nah, tidak menutup kemungkinan dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap saudara KIR, saudara RAY, saudara TOP, saudara RS, saudara HEL, itu akan diperoleh informasi aliran uang kemana saja. Gitu. Jadi ini masih tahap awal yang kita ketahui dan kita temukan pada saat tim turun di lapangan. Seperti itu. Jadi tentunya kami akan terus menggali karena tentunya nilai tadi 231 ya Mbak ya. 231,8 miliar itu nilai yang sangat besar dan ini tentu pembagiannya akan ke beberapa tempat yang nanti kita tentunya akan dalami dalam proses penyidikan. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK selain mengamankan sejumlah 6 pihak, juga mengamankan sejumlah uang tunai 231 juta. Jadi 231 juta ini merupakan bagian dari 2 miliar yang telah saya sampaikan di awal. Ya, kita memonitor bahwa ada penarikan uang sebesar 2 miliar yang dilakukan oleh saudara
KIR dan saudara RAY, kemudian dibagi-bagi dan disalurkan ke beberapa tempat. Nah, dan tersisa atau sisanya adalah sekitar 231 juta yang kita temukan di rumahnya saudara KIR. Yang diduga merupakan sebagian atau sisa komitmen fee dari proyek-proyek tersebut. Kegiatan tangkap tangan ini sebagai pintu masuk dan KPK masih akan terus menelusuri dan mendalami terkait proyek atau pengadaan barang dan jasa lainnya. KPK selanjutnya melakukan gelar perkara dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yaitu 1. TOP selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, nomor 2. Saudara RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut, merangkap pejabat pembuat komitmen atau PPK. Ini untuk perkara di Dinas PUPR. Kemudian saudara HEL selaku PPK Kasatker PJN Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara. Ini untuk perkara yang di PJN. Saudara KIR selaku Direktur Utama PT DNG dan saudara RAY selaku Direktur PTRN. Ini adalah pihak swasta yang memberikan suap kepada 3 orang tadi dari 2 dinas yang berbeda. Atas perbuatannya, para pihak disangkakan saudara KIR dan saudara RAY disangkakan telah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini pemberinya, beri suap ya. Kemudian saudara TOP, saudara RES, dan saudara HEL disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B, pasal 11 atau pasal 12B besar. Ini gratifikasi, 12AB 11 itu terkait dengan suap penerimanya, 12 huruf kecil, 12 huruf A kecil, B kecil. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap tersangka tersebut yaitu saudara TOP, RES, HEL, KIR, RAY untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 28 Juni hari ini sampai dengan 17 Juli 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. KPK mengimbau kepada pihak-pihak terkait untuk kooperatif dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dan KPK juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang telah melaporkan perkara ini dan kami juga tentunya menghimbau kepada masyarakat di daerah lain apabila melihat, mendengar terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi bisa dilaporkan kepada KPK atau kepada aparat penegak hukum lain, yaitu kepolisian dan kejaksaan untuk ditindaklanjuti. KPK menyadari bahwa sektor pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, KPK melalui tugas koordinasi dan supervisi terus melakukan pendampingan dan pengawasan kepada pemerintah daerah. Jadi tidak hanya penindakan yang dilakukan oleh KPK, tapi setelah ini tentunya akan melakukan koordinasi dan supervisi, kemudian juga melakukan pencegahan. Tadi seperti di awal disampaikan bahwa untuk proyek-proyek jalan yang saat ini sedang ditayangkan untuk biddingnya atau untuk proses lelangnya, perusahaan-perusahaan yang saat ini ya para direktur utamanya terduga atau diduga melakukan tindak pidana penyuapan itu tidak lagi diikutkan dalam proses lelang tersebut. Sehingga kita berharap bahwa ada perusahaan-perusahaan lain, perusahaan-perusahaan daerah tentunya maupun perusahaan nasional yang kredibel, yang akan memenangkan lelang tersebut dan akan mempergunakan
sejumlah paling tidak 231,8 miliar ini untuk pembangunan jalan, dan tentunya ini akan lebih baik hasilnya dibanding tadi misalkan KPK menunggu supaya ini dibiarkan dulu supaya kelihatan besar suapnya sampai 40 miliar seperti itu. Tidak demikian. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi khususnya masyarakat yang ada di wilayah tersebut dan umum juga di masyarakat Indonesia. Monitoring yang dilakukan oleh koordinasi dan supervisi Direktorat Kedeputian Koordinasi dan Supervisi, yaitu melalui instrumen monitoring, controlling, surveillance for prevention atau MSCV, serta survei penilaian integritas atau SPI pada fungsi monitoring untuk mendorong langkah-langkah perbaikan pencegahan korupsi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Pak Asep, bagaimana kronologisnya, kemudian juga penetapan tersangka. Sekarang kami akan memperlihatkan barang bukti yang didapat dari kegiatan tangkap tangan pada Kamis malam 26 Juni 2025. Jadi rekan-rekan, ini adalah sejumlah 231 juta yang merupakan bagian dari 2 miliar, ya, di mana selebihnya berarti sekitar 769 juta telah didistribusikan. Nah, tentunya ini juga kami sedang mencari dan mengikuti kemana saja uang tersebut didistribusikan. Kami berkoordinasi dan bekerjasama dengan stakeholder lain, dalam hal ini PPATK maupun stakeholder yang lainnya. Sudah cukup ya, teman-teman? Ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan konversi ini dengan tanya jawab, meskipun tadi mungkin Pak Asep sudah cukup jelas ya menjelaskan kronologis maupun bagaimana e-katalog ini gitu ya dipergunakan untuk mencurangi proyek-proyek.